Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aziz Nais. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang activity diagram. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang activity diagram. Oke, kita langsung saja masuk ke definisi activity diagram. Apa sih yang dimaksud dengan activity diagram? Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja, atau bisa disebut juga aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Kutipan mengenai definisi ini saya ambil dari Jacobson dan kawan-kawan. Ya. Jadi kalau menurut pakar-pakar yang lain intinya sama seperti ini. Jadi activity diagram ini menggambarkan tentang aliran kerja atau aktivitas ya, pada sebuah proses bisnis ataupun sistem. Itu mengenai tentang definisi activity diagram. Oke, untuk slide berikutnya saya akan bahas tentang elemen-elemen activity diagram. Untuk elemen yang pertama, di sini ada action. Action ini berisi tentang aktivitas sederhana dan tidak dapat diuraikan. Jadi, kalau nantinya ada studi kasus menjelaskan tentang aktivitas yang sederhana dan tidak dapat diuraikan, itu masuk kategori elemennya action. Kemudian pelabelannya sesuai dengan nama tindakannya. Kemudian yang berikutnya ada elemen yang disebut dengan activity. Activity ini merupakan elemen yang dapat mewakili sekumpulan tindakan. Kalau action tadi hanya satu tindakan, kalau untuk activity itu bisa mewakili sekumpulan tindakan. Seperti itu. Kemudian untuk pelabelannya sesuai dengan nama activity-nya atau nama aktivitasnya. Oke, untuk penjelasan berikutnya mengenai tentang elemen activity object node. Object node ini adalah elemen yang mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. Nah, object node ini pelabelannya sesuai dengan nama kelasnya atau class name-nya. Contohnya seperti apa? Contohnya pada suatu sistem, misalkan sistem antrian di rumah sakit. Nah, berarti object node-nya ada pihak kasir, ada pihak pasien, seperti itu. Nah, jadi object node ini lebih ke subjek atau pelakunya. Ya. Jadi contohnya seperti tadi saya jelaskan. Contoh di rumah sakit ya, ada seorang pasien melakukan antrian untuk pembayaran biaya rumah sakit. Berarti di situ ada kasir, ada pasien, dan mereka itu yang disebut dengan object node-nya. Oke, untuk berikutnya ada elemen yang disebut dengan swim lane. Nah, swim lane di sini fungsinya sebagai pemisah antar aktivitas pada tiap object node. Jadi object node tadi itu dipisah oleh elemen swim lane. Jadi object node tadi itu dipisah oleh elemen yang disebut dengan swim lane. Jadi swim lane ini fungsinya sebagai pemisah antar aktivitas pada tiap object node. Pelabelannya berupa nama individu atau objek. Oke, untuk selanjutnya ada control flow. Control flow ini fungsinya untuk menunjukkan urutan eksekusi. Jadi nantinya setiap aktivitas itu ada urutan-urutan eksekusinya. Nah, control flow inilah yang berfungsi untuk menunjukkan urutan eksekusi pada tiap-tiap tindakan yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian ada object flow. Bedanya dengan control flow, kalau tadi simbolnya hanya garis saja, kalau ini garisnya diputus-putus ya. Jadi garis putus-putus untuk simbol object flow. Mirip tapi hanya bedanya di putus-putus ya, di polanya. Kalau tadi polanya hanya garis ya, dan panah.
Kalau ini panahnya putus-putus. Nah, fungsinya objek flow ini adalah untuk menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Ya, jadi fungsi dari objek flow ini adalah penunjuk aliran antar aktivitas, ya, pada suatu objek, ya, dari suatu aktivitas ke aktivitas lain. Itu fungsi daripada elemen object flow. Oke, untuk selanjutnya ada elemen fork node. Kenapa sebutnya fork? Fork itu kan dalam bahasa Inggris, kalau diartikan ke Indonesia artinya garpu. Karena bentuknya seperti garpu bercabang, nah makanya disebut dengan fork, ya, garpu, fork node. Nah, fungsi daripada fork node ini yaitu membagi perilaku atau tindakan menjadi beberapa aktivitas, ya. Jadi fungsinya adalah membagi satu tindakan menjadi beberapa tindakan atau aktivitas. Itu fungsi daripada fork node. Kemudian untuk selanjutnya ada join node, ya. Bedanya dengan fork, kalau tadi membagi, kalau join ini menyatukan. Jadi fungsi daripada join node ini adalah menyatukan beberapa aktivitas menjadi satu tindakan atau satu aktivitas. Itu yang disebut dengan join node. Oke, selanjutnya ada decision node. Decision dalam bahasa Inggris jika diartikan ke Indonesia artinya adalah keputusan. Jadi, fungsi daripada decision node ini yaitu untuk mewakili kondisi pengujian, ya, untuk memberikan keputusan, ya atau tidak, atau keputusan apa yang akan diambil, ya. Ada dua kondisi yang harus diambil keputusannya. Nah, itu menggunakan simbol atau elemen decision node. Untuk pelabelannya berupa kriteria keputusan. Nah, berikutnya ada merge node. Merge itu kalau diartikan artinya menyatu, ya, disatukan. Artinya, fungsinya daripada elemen ini adalah menyatukan kembali berbagai jalur keputusan dari simbol keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, elemen merge node ini merupakan terusan dari decision node. Jadi ketika kalian nanti membuat decision node, pastinya nantinya harus ada merge node-nya juga. Jika memang nanti ada keputusan yang nantinya akan dijadikan menjadi satu keputusan. Jadi fungsi dari merge node ini adalah menyatukan kembali berbagai jalur keputusan dari keputusan yang telah dibuat. Seperti itu. Jadi jika kalian nantinya membuat decision node, kemudian ingin menyatukan kembali jalur keputusan yang kalian sudah buat, kalian gunakan elemen merge node. Untuk penjelasan elemen berikutnya tentang initial node. Di dalam activity diagram nanti, initial node inilah yang mengawali daripada elemen-elemen yang lain. Ya, jadi fungsi initial node ini adalah sebagai awal dari serangkaian tindakan. Sebagai awal sistem nanti, initial node ini yang berperan. Jadi pada activity diagram yang nanti kalian buat, initial node-nya lah yang akan dibuat untuk pertama kali. Ya. Jadi pada waktu nanti kalian membuat activity diagram, initial node-nya inilah yang nantinya berperan sebagai pengawal, ya, daripada elemen-elemen yang lain.
Selanjutnya ada Final Activity Note. Final Activity Note ini berbanding terbalik dengan fungsi daripada Initial Note. Kalau Initial Note sebagai awal, sedangkan Final Activity Note itu sebagai akhir dari serangkaian tindakan atau aktivitas. Jadi yang mengakhiri sistem pada activity diagram itu adalah Final Activity Note. Ya. Oke, yang terakhir ada elemen yang disebut dengan Final Flow Note. Bedanya dengan Final Activity Note, pada Final Flow Note ini, dia hanya mengakhiri aliran kontrol atau aliran objek tertentu saja. Jadi bukan untuk menghentikan secara permanen, ya, dari keseluruhan sistem atau keseluruhan aktivitas. Jadi Final Flow Note ini bukan mengakhiri semua aliran objek, tapi hanya objek tertentu saja. Nah, itu bedanya ya antara final flow dan final activity. Kalau final activity itu mengakhiri semua aliran objek yang ada pada sistem tersebut. Beda hanya dengan final flow, hanya mengakhiri satu atau dua aliran objek ya. Jadi dari aliran objek yang ada itu hanya mengakhiri aliran objek tertentu saja. Oke, itu tadi penjelasan mengenai tentang elemen-elemen activity diagram. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus pada activity diagram. Di sini ada contoh studi kasus tentang sistem pendaftaran siswa di IF atau English First. Nah, sebelum kita menyelesaikan kasus ini menggunakan activity diagram, kita coba cari dulu yang dimaksud dengan object note-nya yang mana. Ya, kita cari dulu object note-nya yang mana. Nah, di sini ada 3 object note kalau kalian lihat di activity diagram. Nah, yang pertama di sini ada object note calon siswa. Bentar, saya gunakan laser dulu ya. Nah, di sini ada object note-nya calon siswa. Ini calon siswa. Kemudian yang kedua yaitu petugas. Nih ya. Petugas. Kemudian yang ketiga ada native speaker. Nah, ini yang ketiga. Jadi ada 3 object note pada contoh soal kasus ini. Kemudian yang dimaksud dengan swimline, nah ini swimline, yaitu pembagi atau pemisah antar object note. Nah, ini yang dimaksud dengan swimline yang saya berikan garis kotak warna merah ya. Yang saya berikan tanda kotak warna merah ini namanya swimline. Oke, kita langsung masuk ke studi kasusnya ya. Kita coba selesaikan studi kasus ini menggunakan activity diagram. Oke, yang pertama, calon siswa melakukan pendaftaran di kantor cabang EF dengan mengisi formulir pendaftaran. Artinya, calon siswa ini ketika sebelum mereka mengisi formulir pendaftaran, mereka ada pihak yang memberikan formulir tersebut. Siapakah yang memberikan formulir tersebut? Yaitu pastinya petugas yang ada di cabang EF. Berarti kita awalin dulu dari petugas. Nah, inisial note-nya atau awal dari sistemnya itu dari petugas di sini. Lalu petugas memberikan formulir, ini action-nya. Kemudian formulir ini diberikan kepada calon siswa untuk diisi. Nah, seperti itu ya. Setelah itu, calon siswa akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Setelah mereka melakukan pengisian formulir, lanjut membayar biaya pendaftaran. Jadi setelah calon siswa ini mengisi formulir, mereka melakukan pembayaran ya. Membayar biaya pendaftaran. Lanjut ke nomor 2 ya. Setelah membayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes tulis. Jadi setelah mereka nantinya membayar biaya pendaftaran, calon siswa ini mengikuti tes tulis. Tapi sebelum mengikuti tes tulis,
petugas akan mengelola pembayaran mereka dulu. Setelah pembayaran mereka itu sudah dikelola oleh petugas dan dinyatakan valid, maka petugas akan mengatur jadwal tes tulis calon siswa tersebut. Setelah petugas mengatur jadwal tes tulis mereka, calon siswa itu baru bisa mengikuti tes tulis dengan melihat jadwal tes tulis yang diberikan oleh petugas. Seperti itu ya. Nah, setelah calon siswa mengikuti tes tulis, mereka menyerahkan lembar hasil tesnya kepada pihak petugas. Setelah petugas menerima lembar hasil tes tulis mereka, kemudian petugas mengatur jadwal tes wawancara ya, untuk nantinya calon siswa ini diwawancari oleh pihak native speaker. Nah, di nomor 3 sini sudah dijelaskan bahwasannya calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Nah, setelah petugas mengatur jadwal tes wawancara, petugas ini berarti memberikan 2 activity sekaligus atau 2 action sekaligus. Ya. Yang pertama, ya, calon siswa mengikuti tes wawancara. Yang kedua, pihak native speaker menilai tes tulis. Jadi, di sini ada kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Ada 2 kegiatan atau 2 tindakan yang dilakukan secara bersamaan. Berarti di sini kita membutuhkan simbol yang bernama fog. Nah, kita membutuhkan elemen daripada activity diagram yaitu fog. Ya. Fog ini tugasnya membagi dari satu tindakan menjadi beberapa tindakan atau aktivitas. Ya. Dari petugas lalu dicabangkan ke calon siswa dan native speaker. Ya, karena di sini ada 2 tindakan yang bersamaan. Jadi sambil mereka mengikuti tes wawancara, sekaligus native speaker ini menilai tes tulis mereka. Ya. Setelah itu, setelah calon siswa selesai mengikuti tes wawancara, ya, native speaker setelah menilai tes tulis mereka, lalu mewawancarai mereka. Seperti itu. Jadi ada 2 kegiatan yang bersamaan di sini. Calon siswa melakukan wawancara, native speaker setelah si native speaker ini menilai tes tulis mereka, si native speaker ini sambil mewawancarai si pihak calon siswa. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 kegiatan yang berjalan secara bersamaan. Yang pertama, calon siswa mengikuti tes wawancara, kemudian native speaker menilai tes tulis mereka sekaligus mewawancari mereka. Setelah native speaker selesai mewawancari mereka dan calon siswa selesai diwawancari oleh native speaker, maka tindakan selanjutnya atau aktivitas selanjutnya yaitu pihak petugas memberikan hasil tesnya ya kepada pihak calon siswa. Kemudian barulah calon siswa membayar biaya kursus. Jadi biaya kursus ini dilakukan oleh calon siswa ketika calon siswa yang pertama sudah mengikuti tes tulis, yang kedua calon siswa sudah mengikuti tes wawancara. Jadi tahapannya setelah bayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes tulis, kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara, dan terakhir barulah calon siswa ini membayar biaya kursus. Seperti yang dijelaskan di soal nomor 4. Jadi calon siswa ini menerima hasil tes tulis dan tes wawancara itu setelah calon siswa membayar biaya kursus sesuai dengan level. Setelah calon siswa menerima hasil tes tulis dan tes wawancara, tahap selanjutnya mereka melakukan pembayaran biaya kursus sesuai dengan level dari hasil tes yang mereka sudah lakukan tadi. Oke, kemudian setelah calon siswa ini melakukan pembayaran biaya kursus, tahapan selanjutnya atau tindakan selanjutnya, petugas akan mengelola pembayaran dari biaya kursus yang telah dibayarkan oleh
calon siswa ke pihak petugas. Seperti yang dijelaskan pada soal nomor 5. Petugas mengelola data pendaftaran calon siswa, mengatur tes tulis dan wawancara, dan yang terakhir, petugas mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Artinya tahapan terakhir atau tindakan terakhir yang dilakukan oleh petugas adalah mengelola pembayaran biaya kursus. Seperti itu. Setelah itu barulah sistem ini diakhiri dengan elemen final note. Ya, jadi final note ini fungsinya untuk mengakhiri dari serangkaian aktivitas yang ada pada sistem pendaftaran siswa di IF ini. Itu ya, untuk penjelasan mengenai studi kasus pada sistem pendaftaran siswa di IF atau English First. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.